Oke, untuk selanjutnya setelah normalisasi yang kedua, masuk ke normalisasi yang ketiga ya. Normalisasi yang ketiga. Nah, untuk normalisasi yang ketiga ini yang jelas ada yang kurang di sini. Jadi harus memenuhi normalisasi yang pertama dulu. Memenuhi normal sebelum masuk normalisasi ketiga, maka dia harus memenuhi normalisasi yang pertama. Ada yang harus memenuhi normalisasi yang pertama, juga memenuhi normalisasi yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi kemudian apa ciri dari normalisasi yang ketiga? Nah, untuk normalisasi yang ketiga ini yang Anda perlu perhatikan adalah key-nya, prime key gitu ya, atau prime key, dan adanya transitive functional dependencies. Adanya transitive functional dependencies. Nah, jadi jika sebuah relasi dari relasi Anda itu memiliki transitive dependencies, ini ya contoh transitive dependencies. Jadi jika X functional dependencies Y functional dependencies Z, nih ya, berarti X nanti kan functional dependency Z. Nah, problemnya terjadi jika transitif nih ya, dalam transitive functional dependency ini jika Y itu bukan key, bukan prime key gitu ya. Jadi simple saja, simple attribute. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka akan menyebabkan gitu ya, bisa menyebabkan adanya anomali lagi gitu ya, menyebabkan anomali dari tabel dari tabel relasi Anda. Maka yang Anda lakukan masuk ke normalisasi yang ketiga, harus masuk ke normalisasi yang ketiga. Nah, sebagai contoh ini dari tabel sebelumnya ya, ini dari normalisasi yang kedua tadi. Ini ya, yang pertama ini Anda perhatikan di sini dia memiliki transitive dependencies. Anda perhatikan di sini student number, functional dependencies, department name. Nih ya. Kemudian department name, functional dependencies, department head, ya kan. Maka student number juga functional dependencies ke head. Tapi yang terjadi masalahnya adalah bahwa department name ini bukan key. Ini bukan prime key, karena prime key-nya hanya di sini, atau nah ini prime key-nya hanya student number. Maka ini disebut sebagai transitive dependencies, tapi transitive dependencies yang problem, karena ini tengah ya, atribut yang tengah itu bukan key gitu ya, bisa menyebabkan anomali dalam tabel Anda. Maka yang dilakukan adalah dekomposisi sama ya, break apart, harus dibagi untuk menghilangkan transitive dependencies ini. Jadi yang menyebabkan transitive dependencies itu mana? Department name kan? Maka pisahkan saja, langsung pisahkan department name ini dalam break apart ya, dalam dua tabel. Nah, Anda kemudian dapat dua tabel nih. Tabel yang pertama student departemen 1, isinya adalah student number, department name. Kemudian student departemen 2, isinya adalah department name, department head. Nah, kalau nanti Anda buat relasi sebenarnya ya, Anda buat relasi baru gitu ya, Anda kan harus buat relasi baru, maka ini dua-duanya nanti ini yang departemen dan departemen head ini harusnya jadi primary key semua begini ya, tidak boleh tunggal. Tapi kalau ini sudah ada super key ya, student number ini prime key, Anda tidak perlu departemen sebagai prime key, primary key. Tapi kalau dalam tabel yang kedua nanti kalau sudah dibuat tabel relasinya, maka dua-duanya harus menjadi primary key seperti ini, tidak bisa tunggal ya kan, seperti itu. Itu kalau normalisasi yang ketiga, gampang ya. Kemudian selanjutnya, sebenarnya kalau seperti saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, di video sebelumnya, normalisasi yang ketiga ini batas minimal bagusnya tabel relasi Anda, atau BCNF. Nah, BCNF ini ada kemiripan dengan normalisasi yang ketiga. Tapi BCNF ini lebih strong ya, lebih kuat daripada normalisasi yang ketiga. Nah, cirinya ya, ciri dari
BCNF ini gabungan dari nama inventornya ya, nama inventor penemu normalisasi BCNF gitu ya. Itu cirinya adalah bahwa di dalam tabel Anda, dalam tabel relasi Anda itu terdapat partial functional dependencies. Jadi dia ada partial functional dependencies dan juga ada transitif gitu ya. Cuma transitifnya itu bukan justru transitifnya adalah primary key gitu ya. Primary key. Jadi primary key. Jadi BCNF ini menginginkan gitu ya. Menginginkan bahwa semua atribut itu menjadi candidate key gitu ya. Menjadi candidate key. Sebagai contoh ini relasi teach. Oh ya maaf, selain cirinya dari BCNF itu adanya transitif juga, transitif terhadap prime key terdapat partial functional dependence juga terjadi overlap. Nah, overlap nanti ada overlap. Alah, anggap saja bagus. Nah, terjadi overlap. Overlap itu seperti apa nanti akan saya jelaskan. Nah, sebagai contoh ini relasi teach. Anda perhatikan student course instructor ini bisa dibawa ke normalisasi yang ketiga, tapi nanti akan ditunjukkan bagaimana kalau dibawa ke normalisasi BCNF. Bahwa perhatikan bahwa sebenarnya ketiga-tiganya ini bisa berdiri sendiri-sendiri gitu ya, student course, kemudian course instructor atau instruktur course dan sebagainya. Jadi nanti ini bisa membuat adanya problem dalam BCNF. Ini ya contohnya dari tabel tadi ya, student course instruktur. Anda perhatikan mana yang dependent yang mana yang partial dependencies. Nah, seperti itu. Kalau Anda perhatikan di sini, saya ada langsung kayaknya. Nah, ini. Perhatikan bahwa student course itu merupakan, kalau dalam relasi teach ya, itu adalah candidate key atau prime key. Tapi instruktur juga bisa sebenarnya. Nah, jadi perhatikan, jadi dua-duanya itu tidak ada yang simple attribute gitu ya. Dua-duanya itu candidate key, prime key. Pernah saya sampaikan juga di kelas. Jadi kondisinya itu prime key seperti ini. Nah, yang terjadi maka sebenarnya nih, jadi relasi student course nih ya, student course ini functional dependency ke instruktur. Kemudian nih ya, instruktur nih. Perhatikan. Kalau di sini requirement-nya berarti satu instruktur bisa menghandle banyak course ini. Banyak instruktur bisa menghandle satu course ini. Ada Mark, ada Navate, tapi dua-duanya ke database. Ya, ini berarti instruktur itu functional dependencies ke course. Instruktur functional dependency ke course karena definitely. Jadi Mark itu database, Navate database, tapi tidak sebaliknya kalau course ke instruktur. Jadi course menentukan instruktur ini salah, karena perhatikan database tidak definitely. Nah ini database, kalau database bisa ke Mark, bisa ke Navate, nah atau bahkan ini juga bisa sama ini. Nah ini juga ada database sama database ke omnisciency. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa course menentukan instruktur. Tapi sebaliknya, instruktur yang benar adalah instruktur menentukan course. Definitely. Mark database, Navate database, Amar operating system. Nah, seperti itu. Omnisciency database. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi instruktur
menentukan course. Nah, yang terjadi masalahnya di sini bahwa ini berarti terjadi non-trivial functional dependencies. Non-trivial functional dependencies, ada overlap. Overlap kenapa? Ini perhatikan. Di sini ini ya, student course ini adalah partial functional dependencies. Kenapa? Karena course saja ini ya. Course saja bisa menentukan instruktur kan? Nggak perlu pakai student gitu ya. Tapi di sini student itu adalah prime key. Jadi ini. Nah, kita perhatikan. Jadi course menentukan instruktur. Kemudian instruktur menentukan course, terjadi overlap. Nah, inilah disebut sebagai non-trivial functional dependencies. Jadi adanya non-trivial functional dependencies ini ciri bahwa Anda harus melakukan dekomposisi untuk normalisasi BCNF. Nah, ini Anda harus lakukan normalisasi. Dekomposisi. Caranya tentukan determinannya dulu, kemudian gunakan determinan itu sebagai key. Oke ya, begitu. Nah, jadi kalau ini dari tadi kan yang instruktur course ini yang non trivial ya. Instruktur course itu non trivial. Kalau contoh sebelumnya yang mungkin Anda masih ingat yang ID rumah sakit dan sebagainya, ini bisa masuk ke sini. ID rumah sakit, ID dokter, ID rumah sakit, begitupun sebaliknya Anda bisa masukkan sebagai BCNF di sini. Nah, ini perhatikan bahwa instruktur functional dependency ke course, maka buat instruktur sebagai key, kan determinannya kan instruktur ya, maka kemudian gunakan instruktur sebagai key karena dia determinan. Jadi Anda perhatikan bahwa BCNF itu menginginkan bahwa semua determinan itu adalah candidate key. Nah, kemudian break apartnya, hasil dekomposisinya mungkin kemungkinannya bisa seperti ini, ada tiga. Karena instruktur itu sudah candidate key, maka ini sudah dianggap sebagai key ya, prime key. Anda harus masukkan student instruktur, student course. Anda perhatikan ini, kenapa kalau course dengan instruktur yang dipilih instruktur? Karena ini tadi yang dipilih determinannya adalah instruktur. Jadi course sebagai instruktur functional dependencies course, berarti course ini adalah yang dependent gitu. Yang bergantung kepada instruktur, maka tidak diganti, istilahnya diganti. Kalau misalnya ada dua seperti ini, maka yang jadi yang digunakan determinannya adalah instruktur, maka gunakan instruktur. Nah, instruktur sebagai primary key. Kemudian selanjutnya seperti ini. Nah, ini perhatikan, kalau ada instruktur dan course, maka yang dipilih sebagai primary key adalah instruktur. Begitu ya, paham ya? Jadi BCNF itu ada sedikit perbedaan dengan normalisasi yang ketiga. Kalau normalisasi yang ketiga, dia hanya memberikan transitif saja, dan ini bukan candidate key dia, tapi harus transitif. Nah, seperti ini. Tapi kalau BCNF selain transitif juga ini ada overlap, trivial ya, ada overlap. Kalau tidak ada overlapnya disebutnya sebagai trivial gitu ya. Jadi masuknya ke normalisasi yang ketiga. Nah, ini Anda tahulah, nanti bisa melihat-lihat kalau ada overlap, kan ada overlap ya, student course, instruktur course gitu, overlap. Tapi kalau dalam normalisasi yang ketiga nggak ada seperti itu. Nah, ini beda semua, X, Y, Z. Tapi kalau misalnya X, Y, X, nah itu berarti BCNF Anda maksudnya. Oke ya, paham ya? Oke, sampai di sini untuk normalisasi yang ketiga, BCNF dulu.